Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat sahabat-sahabat pengurus rayon Iksas aktif ya, santri aktif ya. Yang terhormat sahabat-sahabat peserta SKN santri kerja nyata. Yang terhormat CEO Makrifat Bisnis Mas Imron. Yang terhormat Pak Teguh dari Yayasan Tiga Pilar FAP. Pagi hari ini spesial saya ajak tim dari OPOP Jember untuk bisa berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat sekalian, yang insya Allah kalau jenengan nanti pahami, saya yakin setelah selesai pendidikan ini SMK ya, SMK sama MA, insya Allah 2-3 tahun lagi kalian semua akan jadi orang kaya. Amin Allahumma. Setidaknya itu yang akan saya bagi ke kalian semua. Pulang dari tempat ini sudah terpikir dalam benak kita, 1 tahun 2 tahun yang akan datang kalian harus sudah bisa mewarnai kehidupan keluarga, bukan menjadi beban keluarga. Bisa dipahami? Masih semangat? Tetap semangat? Ikhlas? Jember, tepuk tangan buat kalian semua. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri saya dulu, karena tidak kenal maka tidak sayang. Saya nama sudah disebut tadi, Imam Bukhari. Kebetulan saya lahir kurang lebihnya sekitar 40 sekian tahun yang lalu di sebuah dusun terpencil. Saat itu dusunnya kumuh, terpencil, sahabat-sahabat sekalian. Bahkan kalau teman-teman saya ini mau ke sana, itu mesti wasiat dulu yang benar dengan keluarganya. Jangan-jangan tidak bisa balik pulang lagi. Waktu itu sangat mencekam di tempat saya. Tapi alhamdulillah hari ini di dusun Sumber Canting itu sudah akan menjadi sebuah pusat destinasi wisata bertaraf internasional. Dengan kerja keras kita, dengan semangat kita, insya Allah 2-3 tahun lagi di tempat saya itu selain di pesantren akan menjadi sebuah tujuan wisata bertaraf internasional. Insya Allah bulan depan akan ditempati kemah moderasi beragama. Insya Allah kalau ini ada MA nanti juga akan menjadi pesertanya. Akan menjadi peserta di tempat saya di kemah moderasi di agrowisata Sumber Pelangi namanya. Nah ini yang harus kalian cerna. Berada di satu tempat harus memberikan manfaat. Jangan pernah menjadi beban benalu kepada orang lain. Ini yang harus menjadi modal. Kalian haruslah menjadi orang yang bisa memberikan warna kepada kehidupan. Seperti apa yang saya lakukan, ini adalah profil saya. Kebetulan saya sekarang mengasuh, selain juga memiliki usaha produksi kopi Bikla, ya, saya juga mengasuh pesantren. Kebetulan santri saya juga belum terlalu banyak, tapi dari jauh yang datang. Dari Palembang, ini sebentar lagi juga datang dari Aceh. Untuk mondok di sana. Untuk apa? Semuanya akan belajar bagaimana bisa sejahtera dunia akhirat. Yayasan Pondok Pesantren Modern Ihya Sunnah Al Hasani namanya.
Sebelumnya, sebelum saya punya produk kopi ini, pesantren ini kumuh, sahabat-sahabat sekalian. Tapi sekarang insya Allah seiring berjalannya waktu akan menjadi sebuah pondok pesantren modern. Berkat apa tadi? Usaha ekonomi kreatif. Bisa lanjut? Yayasan Pondok Pesantren Ihya Sunnah, lanjut. Ini alamatnya Tugusari, Bangsalasari, Jember. Ini profil saya, riwayat pendidikan tadi sudah disampaikan. Kebetulan saya menjadi salah satu pengurus di LPNU Jember, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jember, bersama dengan Mas Imron ini. Ini ketuanya. Kemudian sekarang saya lagi menjabat Sekjen OPOP, Sekretaris OPOP Jember. Apa itu OPOP? One pesantren, one product. Tadi sudah di style profilnya, profil OPOP. Apa itu OPOP? Nanti kita akan belajar bersama tentang OPOP. Lanjut. Ya, ini profil singkat di lembaga kita di Pondok Pesantren Ihya Sunnah Al-Hasani. 2016 saya baru mencanangkan pondok pesantren. Sebelumnya baru pendidikan biasa, mulai dari RA, MI, SMP, dan SMK. Setelah ada SMK 2016, saya baru berani mengibarkan bendera pondok pesantren. Lanjut. Iya. Awal mula berdirinya pondok pesantren ini dilandaskan kepada wasiat guru saya, guru sahabat-sahabat yang SKN hari ini, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Salah satu wasiatnya adalah bagaimana santri harus bisa menjadi penggerak ekonomi keumatan. Nah, jadi kalian nanti pulang di masyarakat, sekali lagi jangan menjadi beban orang lain, menjadi beban orang tua, menjadi beban keluarga, menjadi beban kakak, menjadi beban saudara-saudara. Tapi bagaimana kalian bisa mensejahterakan semuanya, membahagiakan bapak ibu, membahagiakan orang tua. Salah satu wasiat beliau adalah bagaimana santri Sukoharjo itu harus bisa menjadi penggerak ekonomi keumatan. Nah, ini yang penting. Ada 3 wasiat, ada 5 wasiatnya. 1, santri Sukoharjo hendaknya bisa membantu pendidikan. Kalau tidak bisa membuat pesantren, setidaknya ikut membantu saudara-saudara, sahabat-sahabatnya yang lain yang sedang mendirikan, yang sedang mengelola pendidikan. Kemudian yang kedua, ekonomi keumatan. Yang ketiga, istiqomah berjuang dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang keempat, istiqomah zikir Ratibul Haddad. Ini yang nanti juga akan saya sampaikan. Kenapa kemudian hari ini produk saya Bikla itu bisa go internasional? Salah satunya adalah karena kita mulazamah membaca zikir Ratibul Haddad. Jadi kopi yang tadinya produk biasa sudah banyak dan siapapun pasti bisa, tapi karena barokahnya Ratibul Haddad akhirnya menjadi obat, menjadi kopi yang dikenal memiliki bukan cuma sekedar cita rasa kopi, tetapi kopi yang penuh dengan keberkahan. Nah ini, makanya kalian ada di SMK dan MA, Ma'arif ya. Ma'arif namanya. Ya, ini harus kenal dengan zikir Ratibul Haddad. Mumpung ini ada sahabat-sahabat SKN. Kayak apa Ustaz? Zikir Ratibul Haddad. Apalagi
menantunya ya, Ustadz Agus Rudianto, Ferry Rudianto. Itu salah satu alumni. Harus tahu, kalian semua, kita semua, sekalian semua ini walaupun tidak nyantri secara langsung kepada Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, tapi kalian semua menjadi bagian dari santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Nanti di akhirat harus berbangga karena kita punya barisan bendera, ikut barisannya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Misalkan kalian masih banyak dosa, puasa masih bolong-bolong, sholat masih jarang-jarang, tidak yakin masuk surga, tapi karena kita punya panutan, insya Allah kita akan tetap bersama rombongan beliau masuk di dalam surganya Allah. Walaupun harus dicuci dulu. Di mana? Ya di neraka. Lanjut. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebagaimana OPOP Jawa Timur yang kemudian di breakdown ke masing-masing kabupaten kota kabupaten di Jawa Timur, pesantren kita memiliki 3 pilar. Yang pertama, pesantren sebagai pusat kajian keilmuan, agama, umum, sosial, dan dakwah. Ini sudah biasa diberikan di seluruh pondok pesantren di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Hampir semuanya bisa dipastikan adalah pusat kajian keilmuan, agama, umum, sosial, dan dakwah. Dari pesantren kita bisa berdakwah. Jadi pondok pesantren sebagai pusat kajian keilmuan, agama, umum, sosial, dan dakwah. Sudah biasa. Yang sedikit membedakan di tempat kami, di pesantren kami, ini adalah di pilar kedua, pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Pilar kedua, pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Nah ini kenapa harus beropop? Karena OPOP saat ini sedang mendorong pondok-pondok pesantren untuk tidak saja memberikan layanan pendidikan, agama, umum, sosial, dan dakwah, tapi bagaimana pondok pesantren bisa melahirkan jiwa wirausahawan, entrepreneur yang tangguh, sehingga ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia harus bangkit. Sekarang, hari ini, ekonomi di Indonesia dikuasai siapa? Jalan-jalan, gudang-gudang besar, pabrik-pabrik besar. Punya siapa? Punya? Tanah Indonesia punya siapa? Pribumi. Siapa pribumi? Siapa pribumi? Kita ini yang hidung pendek ini, yang hidup pesek ini. Kenapa tidak menguasai? Karena kita terlalu asik bagaimana beribadah, asik bagaimana memberikan kajian keilmuan semata-mata, tidak pernah melirik yang namanya jiwa wirausahawan. Maka hari ini sangat betul sekali kalau ada semacam seminar kewirausahaan untuk para santri. Saya harapkan nanti kalian yang hadir hari ini harus menjadi pengusaha-pengusaha. Sudah lewat masanya kalian lulus harus menjadi karyawan, harus menjadi pekerja. Bukan saatnya harus jadi PNS, sudah lewat. Itu masa-masa saya waktu kecil. Orang tua saya pingin anaknya jadi PNS. Sekarang sudah lewat. Kalian sudah harus mengasah otak bagaimana menjadi seorang pengusaha. Karena yang masih minim di Indonesia ini adalah pengusaha. Nah ini, pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Ada pabrik Bipla yang 2019 kemarin masih belum ada gudangnya, masih saya proses 5 kilo, 10 kilo,
Kalau sudah 10 kilo itu Masya Allah, nyangar mulai dari gulagku sampai sore baru selesai. Ini tahu Madura enggak ini? Paham Madura? Mulai campur ben Madura tanah pergi. Sangar nih. Mulai gulagku sampai sore. Teleseng gereng ke kapi. Tingjak, tinggal itu kan sakit ke kapi. Istri saya nyangar 2019, tapi alhamdulillah hari ini produksi Bikla itu bisa mencapai 2 ton per minggu. Mau tepuk tangan kok ragu-ragu ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kalian saja. Jadi hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan warna kepada perekonomian di Jawa Timur. Bikla bukan cuma milik Jember, tapi Bikla sudah milik Jawa Timur. Kemarin akhir tahun 2020 mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional dalam program KIPP, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik, menjadi juara nasional mewakili Jawa Timur. Akhirnya mengantarkan Bu Gubernur mendapat penghargaan. Yang dapat penghargaannya Bu Gubernur. Tapi Bikla yang mewakili. Paham enggak Bikla itu apa? Apa? Kopi. Bikla singkatan Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo Puro. Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo. Ada 2 filosofi yang ingin kita angkat. Pertama soal barokah, di mana saat ini, hari ini orang meyakini tentang nilai-nilai keberkahan itu sudah mulai minim. Orang meyakini bahwa apa yang dilakukan sebenarnya adalah karena Allah, peran serta Allah sudah mulai mengecil. Ini yang sedang saya ingin bangun, sahabat-sahabat sekalian. Kopi Lereng Argo Puro. Filosofi keduanya adalah saya ingin mengangkat brand lokal. Bahwa di Jember ini ada sekitar 50.000 hektar kawasan tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat. Tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat di luar perkebunan PDP, PTP. Masyarakat petani-petani di pinggiran-pinggiran hutan sudah memiliki kawasan yang sedemikian besar. Cuma sayang brand Jember belum bisa menasional. Maka saya angkat melalui nama brand Bikla Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo Puro. Kopi Lereng Argo Puro ini kopi yang luar biasa, memiliki cita rasa yang sangat istimewa. Makanya wajar kalau Bupati Jember kemudian mengatakan kopi Robusta Jember adalah kopi terbaik di Indonesia. Walaupun Argo Puro bukan saja punya Jember, tapi yang terbesarnya adalah di Jember. Kenapa harus bangun brand? Karena ini penting. Maka kalian harus juga memahami tentang brand. Nanti akan disampaikan oleh Mas Imron bagaimana pentingnya memiliki brand. Makanya foto saya ketika ditanya, fotonya Ustadz kok kemana-mana tetap itu-itu saja. Saya sedang bangun brand. Biar tetap ingat, oh itu ternyata Ustadz Imam Bukhari dari Lereng Argo. Bangun brand namanya. Branding. Nah ini pentingnya sahabat-sahabat sekalian. Kalau kalian di tempatnya nanti, apa yang potensi terbesarnya? Ayo digali dan dimanfaatkan. Bikla hadir untuk bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Kenapa? Karena sebelumnya, sebelum hadir Bikla, Bikla ini hadir untuk memberikan layanan harga yang lebih bagus. Dari mulai ada saya menghargai produk masyarakat 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Maka saya tidak senang kalau ada kopi dengan harga murah. Kopi punya petani harus mahal. Makanya kalian,
Hari mumpung kita muda, ayo kolakan pemennya. Jangan, ayo semuanya harus dibangkitkan. Makanya niatan kita mau usaha nanti, ya ini tolong dicatat. Niatan kalau kita bangun usaha nanti, apapun usaha kalian, pertama harus diniatkan bahwa itu untuk dinikmati orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Jangan cuma diniatkan untuk kepentingan diri sendiri. Karena kalau usaha hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka yang terjadi tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini yang kemudian menjadi barokah karena saya niatkan usaha saya membuat brand Bikla, membuat produk yang namanya kopi Bikla untuk kepentingan orang banyak. Dan alhamdulillah hari ini hadir untuk kepentingan orang banyak benar. Kemudian Bikla itu juga kami maksudkan untuk meningkatkan perekonomian umat, pendapatan masyarakat. Maka akhirnya hari ini harga kopi di masyarakat bisa sampai dengan harga 30.000. Sebelumnya hanya 21.000. Bahkan 2019 waktu saya awal produksi kopi itu harganya cuma 19.000. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti saya harapkan kalian banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Maaf moderator, ini kami sekalian juga mengenalkan tim OPOP dari Jember. Kebetulan saya sekjen OPOP di Jember. Mas Imran ini bersama saya. Ngerti OPOP enggak? One pesantren, one produk. Nanti juga akan menyampaikan. Beliau ini sebagai CEO dari Makrifat Bisnis. Produknya adalah craft yang sudah go internasional. Sebelahnya beliau itu saya panggilnya profesor karena beliau sangat sering menemukan hal-hal baru. Kalian harus kenal dan harus belajar banyak dari beliau. Saat ini beliau menekuni yayasan 3 Pilar Farm. Belajar tentang beternak lele, belajar tentang beternak kambing. Kalau beternak kambing jangan cuma ngubu lele mak sebolo ingare akin. Ngubu seket miki ingare aki sampai butak. Nah, sudah ada metode-metode modern yang bisa dilakukan untuk semakin bisa memaksimalkan pendapatan. Bahkan beliau sekarang ini punya program yang namanya umroh apa bro? Umroh murah, hanya dengan sekian juta, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Mungkin sebagai pengantar dari saya sampai di situ dulu. Nanti saya harapkan kalian semua punya pertanyaan satu-satu. Siap? Sudah ada pertanyaannya? Belum? Ayo silakan buat pertanyaan. Kalau semua bertanya satu-satu, insya Allah nanti jam 12 malam baru selesai. Sampai jam 12 malam saya mau pulang. Mungkin itu pengantar dari saya. Ya, selanjutnya kita kembalikan ke moderator.